Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di dalam program Baihaqi atau Belajar Akidah Islam yang dibersamai oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Mari kita sapa dulu Ustadz Afifi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Para pemirsa Hijrah TV sekalian, insya Allah pada kesempatan sore hari ini, beliau Al-Ustadz Afifi membawakan tema mengenal Islam. Dan insya Allah pada akhir sesi nanti, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Al-Afifi bisa menelepon ke 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0813 2552 4816. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz Afifi di akhir sesi nanti, bisa menghubungi lewat telepon seluler di 0813 2552 4815 atau bisa mengirimkan pesan singkat ke 0813 2552 4816. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Afifi, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa Hijrah TV, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT di Jumat yang barokah ini. InsyaAllah kita kembali melanjutkan program kita Baihaqi Belajar Akidah Islam. Kita pada pertemuan yang lalu telah menyampaikan sekilas tentang ma'rifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang paling mendasar bagi seorang muslim, karena kita satunya adalah hamba yang wajib untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba tidak mengenal Allah? Bagaimana seorang hamba tidak mengenal sesembahannya? Pada sore hari ini kita insyaallah akan berbicara tentang mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam bil adillah, yaitu dengan dalil-dalilnya. Para ulama ketika mengajarkan para kita mengenal Islam, yaitu bil adillah, hendaknya mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Karena Islam adalah apa yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam wujud praktisnya ada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Seorang mereka tertuntut untuk beramal Islam, artinya beramal dengan dalil-dalil, beramal dengan dasar-dasarnya. Jangan sampai kita hanya terjebak dalam rutinitas kehidupan yang taklid, yang hanya meniru tanpa mengetahui dasar ajaran agama tersebut. Karena sungguhnya penghambaan kita dinilai dengan apa yang menjadi dasar kita beramal. Karena kita adalah menyembah Allah atau mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mengenal Islam sebuah kewajiban asasi, kewajiban yang sangat mendasar. Karena Islam adalah jalan, bahkan satu-satunya jalan yang Allah bentangkan di tengah kehidupan kita ini untuk menuju Allah dan menuju jannahnya Allah Ta'ala. Barang siapa yang mereka bercita-cita dalam kehidupannya itu meraih jannah dan menuju Allah, maka tidak ada jalannya kecuali Islam.
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah menegaskan, barang siapa yang mereka mencari agama, mencari jalan hidup selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Sirati, yakni satu jalan. Jalan Allah hanya satu. Dan inilah yang diperintahkan Allah untuk kita mengikuti. Fattabi'uhu. Maka ikutilah jalan Allah tersebut. Dan Allah melarang mengikuti jalan-jalan selain jalan Islam. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Islam, karena akan mencari berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa seluruh para nabiullah alaihi salatu wassalam, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, mereka hanya berada di satu agama, yaitu dinul Islam. Mereka menegaskan dirinya muslim dan mendakwahkan Islam. Sebagaimana ungkapan yang Allah sebutkan tentang para nabiullah alaihi salatu wassalam, di antaranya berkata Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, yang dikenal dengan rasul pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi dalam rangka untuk memberantas kesyirikan dan mengembalikan manusia kepada tauhid. Apa kata Nabiullah Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku menjadi seorang muslim. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika mendakwai Bilqis, wala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wahai Bilqis, jangan sombong kamu kepadaku, dan datanglah engkau kepadaku sebagai seorang muslim. Maka ketika Bilqis menerima surat Sulaiman dan menindaklanjuti tawaran Sulaiman, yang pada akhirnya kata Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam, aku berislam bersama Nabiullah Sulaiman, tunduk patuh kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian juga Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan yakni orang-orang saleh. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah kalian bertawakal. Dan jika kalian orang-orang Islam. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, beliau menyampaikan Islam, mengajak para Islam, sehingga para pengikut setianya mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amanna bih, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul-Nya. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan kami adalah ini kaum muslimin. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam,
ketika berwasiat kepada anak cucunya, wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yaqub berwasiat kepada anak cucunya, apa perkataannya? Ya baniya, innallah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak cucuku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan buat kalian agama, jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Sehingga Islam adalah agama semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun kecuali mereka adalah ini mendakwahkan agama yang sama dan prinsip agama yang sama. Semuanya mendakwahkan Islam yang diperintahkan Allah Ta'ala. Karena memang Allah hanya punya satu agama, dan agama itu adalah ini Islam, dan inilah nama yang Allah berikan kepada setiap orang yang mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang Allah berikan sejak zaman dulu kala. Allah lah menamai kalian muslimin. Kemudian apa itu Islam? Yang menjadi dakwah semua nabi dan rasul. Yang didakwahkan oleh semua nabi dan rasul. Yang menjadi agama setiap nabi dan rasul. Islam yang menjadi dakwah semua nabi dan rasul didefinisikan oleh para ulama dengan ungkapan al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah Islam yang mesti kita pahami. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham tentang hakikat ajaran Islam. Sampai di antara orang yang mereka tertipu dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dan boleh jadi mereka termasuk di antara a'immatud dhalal, imam-imam yang menyesatkan. Mereka menyamakan Islam dengan semua agama yang ada. Mereka menjadikan semua agama sama. Ini sebuah penyesatan dan sebuah pembodohan. Islam yang didakwakan oleh semua nabi dan rasul, ungkapan yang diungkapkan para ulama dengan ungkapan tersebut. Yang pertama, Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, totalitas, hatinya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bit-tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Dan dakwah semua nabi dan rasul adalah mentauhidkan Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang dakwahnya para Nabiullah alaihissalam, Allah sebutkan secara global dan Allah sebutkan secara rinci. Secara global, contoh ayatnya Allah katakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Yang setiap rasul ini dakwah mereka bagaimana? Ani budullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Walaqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablik. Dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau dan kepada orang sebelum engkau. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW
dan Rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali aku, Allah SWT. Ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada setiap nabi dan rasul. Secara rinci, Allah berkisah tentang dakwah para Nabi Allah alaihissalam dalam surat Al-A'raf diantaranya. Silahkan Anda baca di sana. Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang dakwah para nabi. Satu persatu Allah sebutkan Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Ibrahim, dan seterusnya. Yang semua mereka mengatakan diantaranya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini perkataan para Nabiullah alaihissalam. Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, Nabiullah Shu'aib. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sembahan yang sungguhnya bagi kalian kecuali Allah. Ini adalah dakwah tauhid semua para nabi dan para rasul. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam ini tanpa tauhid. Sehingga hakikat Islam adalah tauhid itu sendiri. Maka semua Nabiullah alaihissalam mereka mendakwakan ini tauhid, dan tauhid itu adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala esa, satu-satunya yang berhak menerima ibadah. Tauhid itu adalah keyakinan Anda tentang Allah, bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyahnya dan dalam kesempurnaan sifatnya, yang dengan itu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Islam tanpa tauhid la yanfa', tidak berguna. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa dia bertauhid kepada Allah la yanfa'. Insyaallah telah banyak contoh-contoh yang bisa kita pahami bahwasanya tanpa tauhid kebaikan apapun yang dilakukan manusia la yanfa', tidak bermanfaat. Contoh yang paling gampang, Abu Talib, sang paman Nabi, paman yang sangat diharapkan keislamannya oleh Nabi, paman yang perjuangannya adalah membela dakwah keponakannya tidak diragukan lagi. Bahkan ibaratnya dari awal Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, sampai wafatnya sang paman, tidak sepi dari pembelaan sang paman dalam melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sampai akhir hayatnya Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Padahal sudah Nabi bagaimana upayakan agar akhir kalimat kehidupannya la ilaha illallah. Tapi Abu Talib yang memilih ini di atas agama kakek moyangnya, sehingga dikatakan Abu Talib khalidan finnar, walaupun berada di neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya adab jahanam. Maka kedua kakinya kesulut api jahanam dan otaknya dalam keadaan mendidih. Kebaikan yang melimpah menjadi tidak bermanfaat karena tidak bertauhid. Ibnu Jud'an, seorang dermawan di zaman jahiliyah, yang konon ketika menjamu tamu, maka mangkoknya pun harus diraih dengan tangga, dengan naik tangga. Karena sangat dermawannya, super dermawan. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Sehingga tanpa tauhid kebaikan la yanfa'. Ini yang dikatakan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah dengan kehendaknya mengampunkan dosa selain syirik. Lain asyrakta la yahbatan amaluk. Seandainya kamu menyekutukan Allah, akan hancurlah seluruh amalmu.
Islam itu adalah tauhid. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ini yang pertama. Tanpa tauhid tidak ada keislaman seorang. Dan tidak berarti keislaman seorang. Yang kedua, Islam itu adalah wal inqiyadu lau bit-ta'ah. Islam itu adalah ketunduk patuhan secara totalitas. Sehingga agama ini menuntut kita untuk tunduk dan patuh. Zahiran wa batinan. Ketunduk patuhan kita kepada agama ini. Ketika seorang telah ditanamkan iman kepada Allah, dan Allah itulah zat yang maha sempurna, yang menghendaki kebaikan bagi para hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang telah menjelaskan kesempurnaan dirinya dalam nama dan sifatnya. Maka ketika seorang mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah muncul rasa pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut dia untuk tunduk dan patuh setunduk-tunduknya tanpa ada bantahan. Ketika dia telah yakin tentang kesempurnaan Allah Ta'ala, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah pendidikan sami'na wa ta'na yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Pernah para sahabat Nabi mengeluhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang ayat ini diantaranya berat bagi para sahabat karena Allah akan menghisap apapun bahkan yang terlintas dalam hati mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, qulib nabi manutiq. Ya Rasulullah, kami dibebankan Allah dengan apa yang kami mampu lakukan. Tapi sekarang turun ayat yang kami terasa berat dengan beban ini, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW dalam mendidik para sahabat Nabi? Aturiduna antaqulu kama qalat Bani Israel ahlu kitabain. Apakah engkau ingin mengatakan kalimat yang diucapkan oleh dua ahlul kitab Bani Israel? Sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na. Dan ketika para sahabat telah mengikuti bimbingan Nabi untuk mengucapkan sami'na wa ta'na, bersikap sami'na wa ta'na, turun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan para seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketunduk patuhan ini yang diajarkan dalam agama ini. Agama ini menuntut kita untuk memiliki kepatuhan yang total. Syariat agama ini tidak boleh kita kritisi dengan akal kita yang dangkal, dengan perasaan kita yang sering kotor, sebagaimana dilakukan oleh orang liberal dan para pemberontak agama yang mereka tidak memiliki sikap taslim dan ketundukan pada agama ini. Agama ini tidak tegakkan di atas sikap taslim. Sehingga seorang salaf kita mengatakan, minallahi ar-risalah. Risalah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang menciptakan, minta maaf, otak-otak kita, yang Allah mengetahui tentang semua perkara yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, saya terjadi bagaimana, semua Allah mengetahui. Supaya tidak tergambar di pikiran otaknya orang-orang yang mereka ini lebih hebat daripada Allah Ta'ala, bahwa agama ini seakan-akan cocok untuk abad ke-7, hanya cocok di zaman para sahabat, hanya cocok pada orang-orang badui. Ini adalah otak-otak yang mereka kotor, penuh dengan kotoran iblis, sehingga mereka melakukan pemberontakan dan pembantahan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata mereka, maka Allah kalah ketundukan mereka dengan Allah. Itu sangat dikalahkan dengan ketundukan mereka dengan tukang cukur. Ketika mereka datang ke tukang cukur, tidak ada sikap ngeyel, nggak ada.
mereka mau dipuntir kepalanya itu, diingerkan kanan, kiri, depan, belakang, manut-manut saja. Karena mereka sudah yakin tukang cukur ini akan memperbaiki kepala mereka. Ketika mereka masukkan mobil mereka ke montir yang sudah mereka yakini, montir ini sudah terpercaya, mereka serahkan gitu aja tanpa babi bu. Ini karena dia sudah percaya. Tapi dengan Allah cerewetnya, Masya Allah, ngeyelnya, sok mereka lebih hebat. Ini adalah karena kotornya pikiran mereka dan rusaknya pikiran mereka. Ini merupakan otak-otak iblis yang mereka bergurunya memang kepada orang-orang kafir dan musyrik. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, bedakan dengan pendidikan Nabi. Pendidikan untuk tunduk dan patuh totalitas. Tunduk dan patuh totalitas. Ketika turun ayat Tahrimul Khamr, ayat tentang haramnya khamr. Kalau undang-undang tentang haramnya khamr ini diundangkan di negeri kita ini, akan diprotes dari seluruh penjuru, akan banyak manusia memberontak atau akan terlalu berat dengan undang-undang khamr tersebut. Tapi lihat para sahabat Nabi yang hatinya sudah dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah SWT. Maka ketika Nabi ini menyampaikan tentang haramnya khamr, cukup mengutus satu orang keliling penduduk Madinah menyampaikan kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dibacakan ayat kepada mereka, maka tidak ada satupun orang mukmin yang telinganya mendengar ayat Allah dan pengumuman utusan Nabi kecuali mereka ini intahaina ya Rabb. Mereka kemudian buang semua stok khamr yang ada tanpa mereka berpikir berapa kerugian yang mereka derita. Sebagai bentuk ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman yang menuntut mereka memiliki ketundukan totalitas. Demikian pula para sahabat ketika mereka turun ayat tentang ini jilbab, tentang menutup aurat. Maka ketika telah dibacakan ayat oleh para laki-laki mereka dengarkan ayat itu. Maka serta-merta mereka mengambil kain yang ada di rumah mereka untuk dipakai hijab seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketundukan jiwa mereka. Sehingga Islam menuntut ketunduk patuan. Agama menuntut ketunduk patuan. Karena seorang muslim, dia mengetahui minallahi risalah. Risalah ini datangnya dari Allah yang mereka agungkan. Yang maha sempurna. Wa ala rasuli al-balagh. Dan kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Dan Nabi adalah orang paling amanah menyampaikan agama ini. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh kepada syarat agama ini. Kemudian Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Tauhid dan syirik itu dua hal yang bertentangan. Tidak bisa bertemu. Orang yang mentauhidkan Allah pasti dia akan antipati dengan syirik. Gak bisa ketemu muslim musyrik, gak bisa. Dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Muslim wahid. Kalau dia pengen musyrik berarti hancur Islam dia. Maka seorang muslim tertuntut dia berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Sangat tegas. Allah memberikan contoh kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim ditegaskan Allah sebagai uswah bagi kita. Ini qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dan sungguh telah ada contoh terbaik pada pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang yang bersamanya. Ini para Nabiullah alaihissalam. Ketika para Nabiullah menegaskan para kaumnya bagaimana? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian sampai kalian hanya beriman kepada Allah SWT.
Ini adalah prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip akidah Islam yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Sehingga seorang yang mereka muslim, seorang muslim, orang yang mereka menegaskan hidup tauhid, pola hidup tauhidnya, kemudian tunduk patuhnya terhadap agama ini dan berlepas dirinya dari semua perbuatan syirik. Rukun beragama itu al-kufru bit-taghut wa yu'min billah. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Ta'ala. Harus ada pengingkaran. Saya muslim, tapi saya tidak bisa mengingkari ini agama-agama yang ada itu. Nggak bisa. Anda muslim dan wajib mengingkari agama-agama yang ada itu batil. Harus berkeyakinan tentang agama yang selain Islam itu batil. Ini pengingkaran. Ini pengingkaran. Kalau tidak ada pengingkaran, namanya tidak berla ilaha illallah. Namanya tidak berla ilaha illallah, itulah keyakinan yang wajib ada pada diri seorang muslim. Nggak bisa mengatakan Anda mengatakan Islam benar dan tidak bisa membatalkan selain Islam. Nggak bisa. Ini namanya belum berla ilaha illallah. Islam menuntut keyakinan yang seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa ini tidak ada Islam. Maka wajib kita betul-betul mengenal hakikat Islam, poin-poin penting yang mesti kita kenal tentang ajaran Islam ini. Kemudian yang terakhir, bahwa apa yang mesti kita pahami tentang tingkatan agama ini. Agama ini memiliki tingkatan, Islam memiliki tingkatan dalam kualitas beragamanya. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang sebagai seorang talibul ilmi, beliau menghadap Rasulullah SAW dan sebagai seorang pencari ilmu dan menanyakan, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ini diantara pertanyaan Jibril kepada Nabiullah SAW. Agar disampaikan, kabarkan padaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Lalu Nabi jawab satu persatu, Islam dengan arkanul Islam, iman dengan arkanul iman, dan ihsan dengan rukun ihsan. Secara singkat, bahwa Islam adalah tingkatan beragama yang paling rendah. Dalam makna adalah setiap orang yang mereka menampakkan secara zahir dia sebagai seorang muslim, maka dia dihukum sebagai seorang muslim. Maka dalam rukun-rukun Islam semuanya zahir. Semuanya nampak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semuanya nampak. Ini adalah penampakan secara zahir. Oleh karena itulah, orang-orang munafik, mereka walaupun batinnya itu kafir, tapi secara zahir mereka dihukumi sebagai seorang muslim. Diperlakukan sebagai seorang muslim karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut sholat bersama dengan para sahabat, bahkan ikut berjihad bersama dengan mereka. Adapun batinnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, iman atau mukmin orangnya, itu tingkatan di atas Islam dalam kualitas beragama. Dan ini yang membedakan Allah Subhanahu wa taala. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah iman. Kami telah beriman." Apa kata Allah? Membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan, "Ya Rasulullah sallam, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam." Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum ngeresep dalam hati kalian. Beda antara orang yang mereka baru menampakkan amalan zahir dengan orang hatinya telah ngeresep iman. Sehingga telah ada rasa pengagungan kepada Allah, kepada yaumul akhir, kualitasnya lebih tinggi. Kualitasnya lebih tinggi.
Dan kualitas yang paling tinggi adalah ihsan. Yang ihsan ini dikatakan Nabi, anta budallaha ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Anda melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Ini Anda menyaksikan keagungan Allah, sehingga yang ada pada makom ini seorang memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kenikmatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah, sehingga dia betul-betul merasakan kehidupannya ibarat jannatul dunya. Fa ilam takun tarah, saya Anda tidak melihat Allah taala, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihat Anda. Ini maqam muraqabah, di mana Anda senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan dalam beragama. 3 tingkatan dalam beragama. Tingkatan ini yang menunjukkan tentang kualitas agama seseorang. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang Islam yang perlu kita kenal. Ini agama dasar. Ini Islam secara dasar. Dan yang perlu kita, ini poin penting yang perlu kita tambahkan, ini bahwasanya Islam agama yang telah sempurna. Tadi Islam agama semua para nabi dan rasul, yang hakikatnya semua nabi dan rasul mengajarkan Islam dalam pengertian seperti tadi. Kemudian Islam ini, adapun Islam yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Islam yang telah disempurnakan Allah, Islam akhir zaman, Islam yang merupakan penutup semua risalah para nabi dan para rasul. Islam ini adalah Islam yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu adanya penambahan dan pengurangan. Yang Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku, aku cukupkan nikmatku atas kalian dan Islam, dan telah aku ini ridhoi Islam jadi agama kalian. Imam Malik ketika mengomentari ayat tersebut, beliau mengatakan, "Man ibtada fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, membuat sebuah bid'ah dalam Islam, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Ini tentu tuduhan yang sangat keji. Karena kalau dia mengatakan Islam belum sempurna, dibantah dengan ayat tersebut. Kalau dia mengatakan Islam telah sempurna, tapi ada yang belum disampaikan Nabi, berarti dia menuduh Nabi telah khianat. Maka ahlul bid'ah ini tanyakan para mereka yang suka mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, apakah Islam baru akan sempurna dengan bid'ah yang kamu lakukan? Ataukah Islam ini sudah sempurna dan tidak perlu lagi dengan bid'ah-bid'ah tambahan? Ini perlu dipertanyakan pada orang mereka suka mengadakan perkara-perkara baru dalam agama ini. Sehingga apakah mereka yakin Islam telah sempurna, atau Islam hanya akan sempurna dengan bid'ah yang dia tambahkan tersebut? Ini Islam telah Allah sempurnakan. Sehingga hendaknya kita bangga. Orang Yahudi saja tahu tentang kebanggaan ayat tersebut. Kata Yahudi kepada Khalifah Umar, "Antum taqra'una ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadna idan." Anda itu membaca satu ayat dalam kitab kalian yang kalau ayat itu turun kepada kami akan kami jadikan hari turunnya itu hari raya bagi kami. Ayat apa itu? "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madinah." Kata Umar tahu, ayat ini turun dari Jumat di hari Arafah sehingga hari raya kaum muslimin. Orang Yahudi mengatakan pula kepada Salman, "Qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal qira'ah." Nabimu itu mengajarkan segala sesuatu sampai urusan WC diajarkan. Kata Salman, "Ajal." Bahkan berbangga, iya. Sehingga menunjukkan kebanggaan bahwasanya agama kita komplit mengajarkan segala sesuatunya, sehingga betul-betul sudah tidak perlu lagi kita neko-neko berkaitan dengan agama ini. Dan agama ini adalah agama yang syamil, agama yang mencakup segala-galanya. Urusan hidup apa yang Anda miliki yang tidak diatur oleh Islam? Cari. Akan dijawab oleh para ulama.
Ini bahkan tantangan Allah SWT kepada setiap orang mereka meragukan tentang kesempurnaan Islam. Nabi kita bahkan menegaskan, "Ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang mendekatkan Anda ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah aku sampaikan perkara yang pada kalian. Telah aku terangkan perkara yang pada kalian. Apa yang belum diajarkan Nabi tentang kehidupan kita ini? Kemudian yang terakhir, bahasa Islam ini salihul likulli zaman. Salihul likulli zaman. Itu layak untuk setiap zaman. Layak untuk setiap zaman. Artinya di zaman kapanpun Islam ini akan cocok diterapkan dan akan memperbaiki suasana zaman tersebut. Bukan maksudnya salihul likulli zaman itu Islam itu menyesuaikan ini setiap zaman. Kalau umpamanya di suatu tempat itu perempuannya yang ke pasar, yang laki-lakinya meteti burung, kemudian warisan berubah jadi perempuan 2, laki-laki 1. Ini pemikiran orang yang rusak pikirannya. Maksudnya Islam itu memperbaiki setiap zaman, kapanpun akan cocok Islam diterapkan, akan menjadi yang terbaik. Sehingga Islam itu memperbaiki setiap zaman sesuai dengan fitrah manusia dan akal manusia. Islam akan terus bisa mengawal kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Ini sekilas yang perlu kita kenal tentang Islam secara global, Bapak sekalian. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita gambaran yang benar tentang agama ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh tentang agama kita, atau mendapatkan gambaran yang bodoh dari orang-orang bodoh tentang agama kita ini, sehingga kita tidak mengenal Islam sebagaimana diajarkan para ulama dengan sumber Islam yang hakiki, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena kita hidup di zaman banyaknya para penyesat yang berusaha untuk menggambarkan Islam dengan gambaran-gambaran yang keliru, sehingga sering dikatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam sering tertutup oleh kaum muslimin sendiri. Keindahan Islam sering tertutup oleh kaum muslimin itu sendiri. Demikian, semoga manfaat. Kita saya cukup sekian. Insyaallah kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab yang sesi berikutnya ini. Jazakallahu khair. Baik. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan, Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menghubungi ke telepon seluler 0813 2552 4815 atau mengirimkan pesan singkat ke 0813 2552 4816. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk ke WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan rekan-rekan selalu dalam lindungan Allah. Afwan Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana kita mengambil sikap kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai lelucon atau sendau gurau? Syukron jazakumullah khairan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan bahwa satu di antara pembatal Islam adalah al-istihza, yaitu memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Tidaklah mengolok-olok agama ini kecuali orang kafir dan orang munafik. Kalau seorang muslim itu pasti akan ada rasa pengagungan kepada agama ini. Maka Allah tegaskan, wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati mereka. Sebaliknya, orang-orang kafir, mereka menjadikan agama laibun walahwun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladziina yattakhiduna dinakum huzwan wa laiban. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan wali-wali, jangan kau jadikan teman dekat para pemimpin, orang yang menjadikan agama sebagai bahan sendaguro dan permainan. Dari kalangan min ahlil kitab wal kufar, dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang kafir, tidak mempermainkan agama ini, menghina agama ini, kecuali ini orang-orang kafir. Dari zaman dulu kala, orang yang kafir pendosa itu tugasnya adalah mengolok-olok dan menghina Islam dan kaum muslimin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang mujrim itu, orang yang mereka para penjahat ini,
Ketika mereka itu melihat kaum mukminin, mereka mentertawakan. Mereka menjadikan bahan ketawaan. Dijadikan bahan ketawaan karena agama mereka. Karena agama kaum mukminin. Dan orang-orang munafik, mereka ketika di sebuah perjalanan perang Tabuk, mereka pernah mengungkapkan dengan ungkapan mara'aina misla qura'ina arghaba butunan wa akdzaba alsunan wajbana inda liqa. Kita tidak melihat orang semisal para qura' kita. Yang dimaksudkan para qura' kita adalah Nabi dan para sahabat yang lebih rakus dalam urusan makanan, yang lebih pendusta dalam pembicaraan, yang lebih pengecut ketika kata memusuh. Padahal kita tahu Nabi dan para sahabat orang yang paling zuhud, yang paling tahan lapar, orang yang paling jujur, tidak pernah berdusta, orang yang mereka paling pemberani dengan jihad yang mereka lakukan. Maka tidaklah mengelola agama ini kecuali orang kafir dan orang munafik. Maka dikatakan Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, kalian mengolok-olok, kalian menghina, melecehkan, merendahkan, mempermainkan? Tidak ada udzur, tidak ada alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian yang zahir. Sekarang kafirnya terang-terangan, zahiran wa batinan. Sehingga hendaknya orang mereka menjadikan ini agama sebagai bahan permainan, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dan orang yang mengetahui ada orang yang mereka memperoleh agama, hendaklah mereka tinggalkan. Ketika fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka ketika Anda melihat agama dijadikan olok-olok dan direndahkan oleh ini sekelompok orang atau oleh seseorang. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang Ustaz, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Afwan, Ustaz mau bertanya. Ada seseorang, dia mulai sakit dari bulan April 2017 sampai sekarang. Rentan tahun 2017 hingga 2020 banyak puasa yang dia tinggalkan. Di tahun 2018 dan terutama 2019 sebenarnya bisa saja dia mengqadha karena sakitnya agak mendingan. Namun ketika berencana ingin mengqadha, ia selalu lupa. Biasanya ingat ketika hanya mau dekat bulan Ramadan, tapi tetap saja lupa. Qadarullah di tahun 2020 dia juga kena musibah sakit yang lain. Sempat mencoba untuk puasa namun hanya sepekan. Biasanya setelah berbuka di waktu maghrib, ulu hatinya sakit bahkan sampai subuh. Bagaimana saran Ustadz terkait hal qadha dan pembayaran fidyah? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya memungkinkan dia qadha, yaitu seandainya ada waktu, dia sehat, memungkinkan dia qadha. Kalau tidak ada waktu dan tidak memungkinkan, maka dia dengan membayar fidyah. Kalau ada waktu, memungkinkan, maka hendaknya qadha. Ibu-ibu hamil dan menyusui terkadang cukup dengan fidyah. Kenapa? Karena tahun ini hamil. Kemudian berikutnya melahirkan, menyusui. Belum selesai, hamil lagi. Kemudian melahirkan lagi, menyusui lagi. Terus begitu tiap tahun, sehingga tidak ada kesempatan untuk dia mengqadha. Maka dia cukup dengan fidyah. Tapi kalau laki-laki, kalau dia kira-kira ada waktu sehat, ada kesempatan, hendaklah dia usahakan untuk melakukan qadha. Seandainya telah lewat bertahun-tahun, ya dia bisa qadha. Sakit ketika ada kesempatan, dia qadha, dia maksimalkan. Seandainya tidak ada kesempatan untuk qadha, karena kemungkinan sakitnya itu nggak bisa sembuh-sembuh, atau senantiasa sakit sepanjang waktu, maka dia bisa, ya ini fidyah. Dia bayar dengan fidyah, satu hari yang dia tinggalkan, dia memberikan makan kepada satu orang, ini miskin. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada telepon masuk Ustaz. Afwan, terputus. Kita baca pertanyaan yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana dari Batu Sangkar. Afwan, Ana mau bertanya, bagaimana cara mengetahui ilmu seorang ustadz itu benar atau menyimpang, sedangkan kami masih awam tentang ilmu agama? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda punya ustadz yang sudah dipercaya, Anda sudah tahu atau Anda punya kontak ustadz atau khususnya ustadz setempat, maka tanya sama ustadz yang ada itu. Karena kalau Anda menilai sendiri dengan segala keterbatasan belum bisa menilai tentang ustadz tersebut. Maka Anda paling nggak tanya pada ustadz yang sudah Anda kenal, apakah orangnya recommended atau tidak. Sehingga karena tidak akan mengetahui seseorang kecuali yang selevel dengan dia atau lebih tinggi daripada dia. Sehingga mengetahui kadar keilmuan orang tersebut. Atau orang itu layak diambil ilmunya atau tidak. Paling praktis, tanya kepada ustadz yang Anda telah yakini membimbing Anda kepada cara beragama yang benar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyah, maka tanya kepada beliau. Kira-kira orang itu atau orang yang belum Anda kenal layak untuk diambil ilmunya atau tidak. Sehingga Anda perlu hati-hati karena ini berkaitan masalah ilmu, sehingga kepada siapa Anda ini berguru. Karena ilmu itu adalah agama Anda. Agama Anda ditentukan dengan ilmu Anda. Bagaimana agama Anda tergantung ilmu Anda. Dan ilmu Anda sangat berkaitan dengan dari mana Anda mengambil ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Ida dari Palembang. Oke, Masya Allah. Silakan Ibu. Ya, ini begini Pak Ustadz, ini masalah sholat ini Pak Ustadz. Oke. Kalau Ya, silakan Ibu. ya begini Pak Ustadz, kalau saya ini kalau belum bersuci ya Pak Ustadz, saya ini kan seorang wanita ini kan kalau tiap bulan itu pasti ada datang bulannya ya Pak Ustadz. Nah, jadinya itu kalau saya itu kan sudah selesai, dia itu nanti keluar lagi Pak Ustadz. Saya itu kalau tidak sholat itu rasanya itu kosong pikiran saya Pak Ustadz. Jadi begini pertanyaan saya Pak Ustadz, apa kita sudah bersih kan kita sholat, nanti apa kita pas sholat ya keluar lagi ya, apa kita berhenti apa lanjutkan ya Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Darah haid itu diperkirakan kalau punya kebiasaan darah haid itu umpamanya 7 hari, maka dihitung 7 hari. Selebihnya dianggap darah istihadah, dianggap darah ini penyakit, sehingga tetap sholat sebagaimana biasanya dengan membersihkan atau dia mandi atau dibersihkan sholat. Sehingga sekali lagi jadi kebiasaan darah haidnya ibu berapa hari, itu yang kemudian jadikan hitungan. Kemudian kalau sudah lebih daripada kebiasaan itu, maka dianggap itu darah istihadah. Dan tetap wajib untuk dia melakukan ini salat. Dengan membersihkan darahnya atau dia mandi, dia bersuci, kemudian dia ini salat. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari WhatsApp Ustadz. Afwan sedikit panjang. Bismillah. Ustadz, saya punya saudari atau kakak perempuan tertua yang dia sudah menikah dan punya anak 3 perempuan semua. Baru-baru ini saya baru tahu kalau kakak perempuan saya ini adalah anak pertama hasil zina orang tua saya. Dan waktu menikah dulu kakak perempuan saya ini dinikahkan oleh ayah biologis kami. Saya sudah berusaha menyampaikan ke saudari saya ini bahwa pernikahannya dengan suami tidak sah dan harus nikah ulang. Alhamdulillah mereka juga sudah kenal sunnah. Tapi waktu saya sampaikan, mereka berdalih dengan mengikuti riwayat pada para sahabat yang dulunya saat menikah masih kafir, dan setelah masuk Islam mereka tidak mengulang nikah. Waktu itu mereka tidak tahu ilmunya dan tidak ada dosa bagi yang tidak tahu ilmunya. Mereka kekeh dengan pendapat itu. Padahal saya peduli dengan mereka, saya tidak mau masalah ini berkepanjangan lebih lama lagi. Dan takutnya nanti akan ada akibat dari dosa yang tidak disadari itu. Ini bentuk sayang saya kepada saudari saya. Bagaimana solusinya Ustadz agar saudari saya ini tidak salah paham dan tersinggung jika saya terus sampaikan masalah ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saudara antum perhatian dengan agamanya, suruh tanya aja kepada Ustadz yang meyakinkan tentang masalah ini fikih. Jangan sampai dia hanya istinbat sendiri, kemudian dia yakini sendiri pertanyaan atau jawabannya tersebut. Hendaknya dia ini tanya kepada yaitu Ustadz
yang mumpuni dalam masalah tersebut, dia tanyakan kepada ustadz, sehingga jangan sampai dia ini hanya menyimpulkan sesuai dengan ini kemauan dia. Apalagi itu sedang ngaji sunnah, suruh tanya kepada ustadz yang dia percaya, ini ustadz yang betul-betul bisa meyakinkan tentang ini bagaimana yang benar dalam kondisi yang seperti itu. Para sahabat sebelumnya kafir, kemudian masuk Islam, sedangkan kakaknya antum adalah muslim, dari awal adalah muslim, bukan kafir, maka sudah tentu untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan ini tuntunan dalam ini agama Islam. Maka perlu bertanya kepada ustadz yang kira-kira dia yakini keilmuannya, maka tanyakan kepada beliau bagaimana arahannya kalau dia perhatian dengan agamanya. Jangan sampai dia bersangka baik dengan dirinya, sudah cukup dengan begitu, ternyata tidak benar. Maka perlu diusik, yaitu kecemburuan dia beragama untuk memperjelas status dia supaya lebih menenteramkan hati. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Sumeneb, Pak. Jawa Timur. Iya, Masya Allah. Silakan Pak. Yang saya tanyakan gini, kalau dalam perjalanan safar itu ke Mekah, atau apabila dia belajarnya benar dan dia memiliki keikhlasan niat dalam beragama, harusnya semakin membuat dia semakin tenang. Karena semakin dekat kaidahnya itu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia semakin tenang. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat tidak tenangnya itu? Maksudnya tidak tenangnya itu karena urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau dia semakin tidak tenang itu artinya semakin menuntut kesempurnaan dalam beragama, itu adalah sebuah kebaikan. Artinya dia merasa banyak kekurangan, kemudian dia gelisah untuk menuju pada yang lebih baik, bagaimana membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari bid'ah, membersihkan dari dosa-dosa, menuju kepada yang lebih baik. Kalau dalam urusan agama, mestinya dalam urusan dunia mestinya semakin dia qanaah, semakin dia merasa mencukupkan diri dengan pemberian Allah Ta'ala, tidak dibuat gelisah. Tapi dalam urusan keimanan agama dia, kalau dia gelisah itu artinya gelisah untuk menuju pada kesempurnaan, itu adalah menunjukkan iman dia bagus. Dia tertuntut untuk lebih baik dan supaya lebih bersih dari hal yang buruk. Itu adalah tuntutan iman. Dia memiliki semangat untuk menuju yang lebih baik, gelisah untuk menuju yang lebih sempurna. Dalam urusan dunia, mestinya semakin tenang, semakin tidak dibuat gelisah dengan urusan dunianya. Dia semakin buat gelisah tentang urusan menyempurnakan agama dia. Gelisah untuk dia su'ul khotimah, gelisah kalau dia nanti mati dalam syubhat. Kehendak Allah SWT. Iradah syariah, iradah yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Ini syariat agama Allah SWT. Keimanan, kemudian ketakwaan, ketaatan, sebenarnya iradah yang namanya syariah. Ahlus sunnah mengimani iradah kauniyah dan iradah syariah. Adapun ahlul bid'ah, mereka tidak bisa membedakan antara iradah yang kauniyah dan iradah syariah. Yang mereka pahami tentang iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya semua yang terjadi itu dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu semuanya dicintai Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa memahami ada kehendak Allah yang Allah tidak cintai kehendak tersebut.
akhirnya ketidak bisa atau ketidakmampuan memahami iradah Allah, ada yang kauniyah, ada yang syariah. Ada iradah Allah yang tidak Allah cintai, tidak setiap iradah Allah itu Allah cintai semuanya. Maka jadilah Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah dan Qadariyah itu asalnya memiliki pemikiran pokok yang sama. Setiap yang terjadi itu dengan iradah Allah, dan setiap iradah Allah itu dicintai oleh Allah SWT. Lalu Jabriyah, dia mengatakan bahwasanya semua yang terjadi ini ada yang baik, ada yang buruk. Sedangkan semua yang terjadi dengan iradah Allah SWT. Dan iradah Allah itu pasti dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka